Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Miracle Sumampo. Saya akan memberikan sebuah cara untuk menyelesaikan eh, soal dengan menggunakan metode TOPSIS. Sebelum itu, saya akan memberitahukan pengertiannya. TOPSIS atau kepanjangan dari teknik for other reference by similarity to ideal solution merupakan salah satu metode dalam multiplied attribute decision making atau MADM yang menyelesaikan pengambil keputusan multi kriteria. Nah, itu ada pengertiannya dan kita akan langsung ke contoh soalnya. Ya, kita langsung ke contoh kasusnya. Ini ada contoh kasus yang ada 5 kriteria. C1 jarak dengan pasar terdekat, C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3 jarak dari pabrik, C4 jarak dengan gudang yang sudah ada, C5 harga tanah untuk lokasi. Nah, untuk penyelesaian ini kita bikin dalam bentuk tabel. Ini dalam bentuk tabel yang ini. Lalu kedua kita masukkan normalisasi matriks yang menggunakan rumus Rij sama dengan Xij per akar sigma Mi sama dengan 1x2ij dengan perhitungan sebagai berikut. Seperti ini. Dan seterusnya setiap kriteria yang ada sehingga dapat diperoleh hasil matriks yang sebagai berikut yang dalam ini. Ketiga, kita hitung matriks keputusan rating bobot ternormalisasi dengan persamaan Yij sama dengan Wi kali Rij. Dalam hal ini nilai bobot atau double atau W untuk setiap alternatif ditentukan dengan nilainya sebagai berikut. W sama dengan dalam kurung 5,3,4,4,2 tutup kurung, sehingga berdasarkan persamaan tersebut, persamaan di atas dapat dihitung seperti ini. Dan kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Nah, setelah itu kita perhatikan perhitungan dilakukan seterusnya untuk setiap kriteria yang lain sehingga dapat diperoleh matriks yang rating bobotnya ternormalisasi sebagai berikut, seperti ini. Nah, untuk keempat, kita tentukan solusi ideal positif A dalam kurung A plus dan solusi ideal negatif A minus berdasarkan nilai matriks rating terbobot pada langkah ketiga. Nah, pada langkah ini harus diperhatikan secara cermat apakah suatu kriteria masuk ke dalam variabel keuntungan atau biaya. Nah, karena pencarian nilai solusi ideal baik positif maupun negatif bergantung pada jenis variabel yang digunakan pada kasus ini. Nah, 4 kriteria pertama yang yaitu C1 sampai C4 diasumsikan masuk ke dalam variabel keuntungan dan satu kriteria terakhir yang C5 masuk ke dalam kriteria biaya. Nah, setiap nilai solusi ideal dalam kurung positif dan negatif dicari berdasarkan banyaknya kriteria sehingga kita menghasilkan yang ini. Pada rumus yang ini. Nah, kita lanjut ke kelima. Tentukan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, untuk menentukan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif digunakan persamaan sebagai berikut. D plus I sama dengan akar N sigma I sama dengan 1 dalam kurung Y plus I kurang Yij tutup kurung akar kuadrat 2. Nah, perhitungan dilakukan untuk setiap baris alternatif sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut.
yang sebagai ini. D plus 1 sama dengan untuk totalnya adalah 7071. D plus 2 sama dengan 8752, dan D3 itu sama dengan 2,792. Nah, sedangkan yang untuk negatif kita pakai yang D minus I sama dengan akar N sigma I per sama dengan 1 dalam kurung YIJ kurang Y minus I tutup kurung kuadrat. Nah, dan kita masukkan setiap barisnya alternatif seperti ini. Dan untuk langkah terakhir adalah menghitung nilai presensif untuk setiap alternatif dengan persamaan Fi sama dengan D minus I per D minus I tambah D plus I, dan sehingga diperoleh hasil perhitungan seperti ini. Nah, berdasarkan nilai F yang telah dicari, nilai Fi1 memiliki nilai terbesar sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif pertama yang akan lebih dipilih. Dengan kata lain, Ngemplak akan terpilih sebagai lokasi pembangunan gedung baru. Nah, sampai sini untuk materinya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.